حياتي كلها لله حياتي كلها لله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa kembali mengkaji kitab Aqidatul Awam, yang pada kesempatan kali ini kita membahas pada bab tentang 25 rasul yang wajib diketahui oleh orang Islam. Siapa saja di antara 25 rasul itu? Mari kita simak dulu bait-bait yang dirangkum oleh pengarang kitab Aqidatul Awam yang memudahkan kita untuk menyebutkan 25 nabi dengan singkat. تفصيل 25 الذي كل مكلف فحكم واغتنم هم آدم إدريس ونوح صالح وإبراهيم كل متبع لوط وإسماعيل وإسحاق كذا يعقوب يوسف وأيوب كذا شعيب هارون Nah, dari bait-bait yang sudah kita ulang tadi ada disebutkan hum adamun irisu nuhun wutuma soleh wa ibrahimu kullu muttaba. Kita akan bahas tentang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah nabi yang dalam satu catatan di dalam kitab Tarikhur Rusul wal Muluk dikatakan bahwa Nabi Ibrahim itu manusia yang dalam jangka waktu yang sangat singkat sudah menjadi besar. Bagaimana tidak ketika ibu dari Ibrahim ini melahirkan, kemudian dibawalah Nabi Ibrahim ditaruh di dalam gua, karena namanya seorang ibu mesti akan khawatir dengan anaknya yang waktu itu Raja Namrud mengancam bahwa siapa saja perempuan yang hamil maka akan diawasi, dan ketika lahir seorang laki-laki dari hamilnya, dari kandungannya, maka akan langsung dibunuh. Akan tapi jika perempuan maka akan dibiarkan begitu saja, dibiarkan hidup. Jadi sebenarnya kondisi zaman Nabi Ibrahim lahir ini berkebalikan dengan kondisi zaman jahiliyah di saat Nabi Muhammad, di mana di zaman Nabi Ibrahim lahir ini orang kalau lahir laki-laki dibunuh. Tapi di zaman Nabi Muhammad ketika lahir yang laki-laki dibiarkan dan yang perempuan dibunuh. Jadi kebalikan dari itu. Nah, ketika Nabi Ibrahim sudah lahir kemudian ditaruh di dalam gua dan ditutuplah gua itu, lalu bagaimana cara Nabi Ibrahim mempertahankan kehidupan? Ya tentu saja namanya bayi, cara bertahannya mungkin ya seperti bayi-bayi pada umumnya. Nah, disinilah Nabi Ibrahim kemudian, menurut beberapa catatan dikatakan Nabi Ibrahim itu diberi rezeki oleh Allah melalui jempolnya, melalui jari jempolnya, melalui ibu jarinya. Dengan menghisap ibu jari itu keluarlah makanan-makanan yang dibutuhkan oleh Nabi Ibrahim atas pertolongan Allah. Dan mungkin kalau kita mau mengkaji kenapa dikatakan ibu jari, ya mungkin karena dari
kondisi Nabi Ibrahim itulah jempol itu menjadi ibunya atau menjadi yang memberi makan atau menjadi sarana lewat makan bagi bayi, maka dikatakan ibu jari. Ini mungkin ya, kemungkinan kalau saya pikir itu bisa diambil kesimpulan dari sana. Nah, Nabi Ibrahim dikatakan di dalam kisah-kisah para penulis sejarah dikatakan bahwa satu hari bagi Nabi Ibrahim itu seperti 1 minggu, atau 1 minggunya Nabi Ibrahim itu seperti 1 bulan. Maka diperkirakan Nabi Ibrahim itu di dalam gua selama 15 bulan, dan itu ketika keluar sudah berumur sekitar 15 tahun kira-kira, karena 1 bulan itu ibarat 1 tahun. Entah bagaimana caranya, karena Allah menghendaki cepat besar, ibaratnya gitu. Jadi dalam jangka waktu yang pendek itu sudah besar. Ini dalam satu catatan. Dalam catatan lain dikatakan tidak seperti itu, akan tetapi mungkin lebih ya, tetap lebih dari perkembangan bayi-bayi pada umumnya, sehingga ketika Nabi Ibrahim dibawa keluar dari gua itu sudah tidak mendapat kecurigaan dari tim dari Raja Namrud tadi. Tapi kalau kita kembali kepada Al-Quran tentang bagaimana kisah Nabi Ibrahim mencari Tuhannya ya, yang kemudian pertama keluar dari gua melihat bintang dan mencari siapa yang memberi nafkah saya, maka itu menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim sudah dewasa, sudah umur 15 tahun. Jadi ketika keluar dari gua itu sudah umur 15 tahun, dan kemudian ketika malam hari dia keluar melihat bintang, dianggapnya oh ini mungkin yang ngasih makan saya selama ini. Kemudian hilang, ganti rembulan, oh ini mungkin lebih besar. Hilang, kemudian ganti matahari, ini mungkin lebih besar. Akhirnya semuanya tidak dianggap karena Nabi Ibrahim membenci Tuhan yang hilang. Nah kemudian setelah itu kembalilah ini ketemu dengan ibunya dan diketemukan dengan bapaknya juga. Akhirnya bapaknya mengakui anaknya ini karena waktu sudah berlalu dan bapaknya sudah berkebiasaan untuk membuat berhala di suatu kaum atau di kerajaan itu. Pada akhirnya ketika Nabi Ibrahim disuruh, wahai Ibrahim, jualkan berhala ini, dijual. Nabi Ibrahim menuruti untuk menjual berhala-berhala itu, tapi sambil menyampaikan begini, siapa yang mau beli berhala yang tidak ada manfaatnya dan tidak ada madorotnya, hingga akhirnya tidak ada yang membelinya sama sekali. Ketika pulang dari perjalanan menawarkan berhala-berhala itu, Nabi Ibrahim melintasi sebuah mungkin sungai atau perairannya, dan disitulah berhala itu tenggelamkan di situ. Coba minum, ya, gitu dan sebagainya, istilahnya diejek lah berhala itu, bahwa dia nggak bisa ngapa-ngapain, untuk membuktikan bahwa berhala itu memang nggak ada apa-apanya, nggak ada manfaatnya. Hingga masa berjalan dan berjalan hingga terjadilah apa yang sering kita dengar, bahwa Nabi Ibrahim memenggal berhala-berhala yang ada di tempat peribadatan kerajaan Namrud itu dan disisakan yang besar, hingga akhirnya ketemulah siapa yang memenggal, yang dicurigai, yaitu Nabi Ibrahim. Hingga ketika sudah dicurigai, kemudian diinterogasi dan disidik kalau bahasa mungkin, akhirnya jawaban-jawaban Nabi Ibrahim itu sangat menarik ya untuk dicermati ketika hal-hal semacam ini. Jadi ketika ditanyakan, anta fa'alta bi alihatina ya Ibrahim, qala bal fa'alahum kabiruhum hadza. Jadi di dalam itu dikatakan,
kalau saya bahasakan dengan bahasa yang mudah, wahai Ibrahim, apakah kau yang memenggal Tuhan-Tuhan kami, kata tim dari Namrud itu. Nabi Ibrahim menjawab, ya tanyakan aja tuh yang gede. Itu maksudnya apa? Maksud dari situ adalah membuktikan bahwa yang gede saja itu tidak bisa ngomong. Ya, tidak bisa ngomong, tidak bisa mendengar, tidak bisa tahu. Seandainya kalau itu benar, maka nggak usah tanya kepada Nabi Ibrahim, tanya aja yang gede itu kalau memang itu Tuhannya. Nah, seperti itu. Itu satu sisi cara-cara untuk mungkin membenarkan atau berhujah ketika kita dihadapkan pada satu waktu yang harus kita jawab. Setelah itu kemudian waktu berlalu dan Nabi Ibrahim akhirnya ini ada seorang, mungkin ya kalau di dalam kisah itu dikatakan ada seorang partisipan atau seorang rakyat yang pro dengan kerajaan itu nyeletuk, bakar saja. Mungkin era-era sekarang ini kan gampang semacam, dan kita sering melihat ada provokator bahasanya, bakar saja Ibrahim demi Tuhan kalian, katanya gitu. Akhirnya orang tersulut, akhirnya sama-sama mengumpulkan kayu dan membakarnya. Nabi Ibrahim lalu dibakarlah di atas tumpukan kayu yang menjulang tinggi. Nah, di situ kemudian namanya manusia tetap mesti ada rasa galau, gundah, wajar. Nah, tapi bagaimana cara mengatasi galau? Nah, ini Nabi Ibrahim punya solusi. Solusinya ketika itu Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Allah, antal wahid fis sama wa ana al wahid fil ardh. Jadi engkau yang Maha Esa engkau yang sendirian di langit dan saya sendirian di bumi yang menyembah engkau. Akhirnya tawakal itu ala Allah. Jadi kemudian saya pasrah kepada engkau. Hingga di dalam kisah-kisah lain disebutkan ketika malaikat Jibril turun kemudian menawarkan jasa, wahai Ibrahim, adakah yang bisa dibantu? Kata malaikat Jibril. Maka Ibrahim menjawab, adapun kepadamu tidak, katanya. Akhirnya sudah, malaikat dikisahkan dalam kisah-kisah yang lain itu malaikat Jibril malah bingung, loh ini bagaimana? Dalam keadaan genting seperti ini mau ditolong malaikat Jibril malah nggak mau. Akhirnya laporlah malaikat Jibril kepada Allah, dan Allah, sudah itu urusanku. Akhirnya turunlah ayat, ya narukuni barda wa salama ala Ibrahim. Turunlah ayat itu. Dalam kisah yang lain dikatakan ketika Nabi Ibrahim dibakar itu, Nabi Ibrahim didampingi seorang yang serupa, yaitu satu orang lagi yang serupa, yang itu dilihat oleh Namrud. Namrud melihat ketika api sudah membakar kayu-kayu itu, tiba-tiba kok kelihatan Ibrahim itu sama satu orang lagi duduk di sebelahnya. Akhirnya api mulai membakar, kemudian Raja Namrud ini melihat kok nggak ngapa-ngapain Nabi Ibrahim, kok nggak ada efek sakit, nggak ada efek kebakaran. Penasaran kemudian di istilahnya disampaikan kepada para ajudan dari Raja Namrud, bikinkan saya tangga, saya akan nyamperin Ibrahim. Setelah dibikinkan tangga, nyamperin, wah Ibrahim, kamu kok di situ aja, emang nggak berani nginjak yang ada apinya ya, nggak berani keluar ya? Berani, katanya. Ya sudah, kalau berani keluar aja. Jadi keluar, akhirnya Nabi Ibrahim keluar dari itu, dan tanpa ada debu dari abu-abu yang terbakar itu. Akhirnya tambah. Namanya sang Raja Namrud itu sudah ketahuan, ibaratnya kalau secara hujah sudah kalah, tapi dia nggak mau kalah, ya tetap punya alasan gitu. Ya, kita mungkin sering melihat politisi itu meskipun sudah salah gitu masih pinter cara-cara beralibinya itu. Ya sama juga Raja Namrud itu ketika diajak untuk beriman kepada Allah, dia enggan. Karena apa? Dia takut tahtanya hilang.
Ya sudah, ketika itu sudah selesai, di dalam kisah itu dikatakan, ya sudah Ibrahim, saya akan berkurban untuk Tuhan berapa ribu sapi, ribuan sapi akan saya kurbankan. Jawabnya Nabi Ibrahim, ya percuma saja Anda berkurban kalau Anda tidak beriman. Itu dan sebagainya hingga waktu berlalu. Kemudian Nabi Ibrahim merasa tidak nyaman di lingkungan itu, hinggalah hijrah ke Mesir kalau gitu. Jadi hijrah ke Mesir, kemudian ketemulah dengan Fir'aun ya, atau mungkin dinasti kerajaan-kerajaan Mesir. Waktu zaman Nabi Ibrahim itu ada 4 raja yang menguasai dunia, 2 kafir dan 2 Islam. Yang kafir itu ya Namrud sama satu lagi, kemudian yang Islam itu Dzulqarnain sama Sulaiman. Waktu itu sedang berkuasa. Nah, ketika ketika Ibrahim sampai ke tempatnya Fir'aun ini, terjadilah diskusi yang mungkin juga dicatat dalam Al-Quran tentang ketika Ibrahim ditanya, wahai Ibrahim, siapa itu yang bersamamu? Ini saudara saya, itu katanya gitu. Ya memang secara aturan dia saudara, karena dia perempuan itu adalah anak pamannya yang dinikahi oleh Ibrahim, yaitu Siti Sarah. Kemudian dikatakan bahwa Siti Sarah itu orangnya cantik ya, tercantik di lingkungan itu saat itu. Raja Fir'aun ini menginginkan Sarah ini jadi selirnya, akan tetapi atas kehendak Allah dijadikanlah hal-hal yang mungkin menjadikan Raja Fir'aun ini akhirnya nggak jadi. Ya ada mungkin kisahnya sudah banyak diceritakan di kisah-kisah yang lain. Akhirnya malah udah balikan kepada Ibrahim. Malah Nabi Ibrahim ditambah ini sama Hajar, bawa aja sekalian kasihkan Ibrahim kata. Akhirnya lah terjadilah Ibrahim punya 2 istri, yang satu Sarah, satunya Hajar. Ini menurut satu cerita-cerita ya, catatan-catatan lain menangkap bahwa pada dasarnya Nabi Ibrahim punya 4 istri, tapi yang masyhur itu 2, Hajar dan Sarah. Nah, terjadi kemudian kisah-kisah yang mungkin sudah sering diceritakan. Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah ini lama tidak dikaruniai keturunan. Akhirnya kemudian Siti Hajar ini mengizinkan kepada Ibrahim, sudahlah kauli saja Hajar, barangkali dengan itu kita akan mendapat keturunan. Itu pertamanya. Ya biidznillah kemudian lahirlah Ismail, lahir besar, dan kemudian Allah memberi kabar juga bahwa akan lahir juga dari Siti Sarah seorang anak lagi, dari Ishak, kan seperti itu. Hingga kemudian berlalu, namanya juga keluarga yang mungkin sama-sama punya suami yang sama, akhirnya terjadi masalah-masalah keluarga yang mungkin itu juga sudah jadi skenario dari Allah agar terjadi. Hingga akhirnya satu sisi Allah merintahkan bawalah Hajar itu ke Mekah, seperti itu, dibawalah ke Mekah dan ditinggal di sana. Hingga terjadilah apa yang terjadi, sebagaimana kita kenang dalam ritual-ritual haji, atau mungkin saat ini juga Zam-Zam, Hijri Ismail, dan sebagainya, mungkin termasuk Jamarat, Jumroh, Aqobah, Ula, dan Wusta, dan sebagainya. Itu juga berkaitan dengan kisah-kisah kehidupan perjuangan untuk menuju ridha Allah. Dan seperti itulah kemudian dikatakan di dalam catatan bahwa Nabi Ibrahim adalah Abul Anbiya, karena dari Nabi Ibrahim ini keturunannya banyak yang jadi nabi. Ismail, Ishak, dari Ishak nanti turun siapa lagi, terus turun.
Dari Ismail nanti turun hinggalah sampai Nabi Muhammad. Ini sekelumit tentang cerita Nabi Ibrahim. Untuk lebih jelasnya bisa dibaca pada buku-buku sejarah tentang Nabi Ibrahim, lebih detail dan mungkin lebih lengkap. Kemudian di dalam Aqidatul Awam ini, setelah Nabi Ibrahim dikatakan Lutun wa Ismail. Jadi kemudian selanjutnya adalah Nabi Lut. Nabi Lut itu diutus oleh Allah kepada kaum Sodom atau kaum gay atau mungkin kaum lesbian, dan mungkin sampai saat ini pun kaum seperti itu ada. Dikisahkan bahwa Nabi Lut itu asalnya adalah selalu mendampingi Nabi Ibrahim ketika kemana dia pergi, dan bahkan dikisahkan Nabi Lut dengan Nabi Ibrahim itu pernah patungan usaha, pernah punya usaha peternakan, hingga akhirnya saking banyaknya kemudian sudahlah dipecah, dibagi dua, dan Nabi Lut pindah ke satu tempat yang lain. Diperkirakan Nabi Lut ini dakwanya di daerah Yordania atau Jordan. Masyarakat Sodom itu mungkin aneh, jadi tidak tertarik kepada lawan jenis. Ya aneh. Jadi ketika laki-laki itu nggak tertarik sama perempuan, yang perempuan juga nggak tertarik sama laki-laki. Saking parahnya. Dan mungkin untuk saat ini juga kita bisa melihatlah negara mana kira-kira yang banyak hal-hal semacam itu. Itu bisa dilihat. Itu juga mungkin mewarisi atau mungkin menjadi satu simbol negeri Sodom pada zaman modern. Nah, Nabi Lut ini kisahnya mungkin ya sangat panjang sebenarnya. Cuman yang paling penting di situ adalah bagaimana Nabi Lut terselamatkan ketika satu kaumnya itu dihujani oleh batu dan badai. Bagaimana caranya? Ada satu yang dapat saya ambil ketika pesan malaikat tamu-tamu yang 3 orang yang bertamu kepada Nabi Lut itu, ketika mengizinkan atau menyuruh Nabi Lut, keluarlah dari rumahmu sebelum fajar dan jangan menoleh ke kanan maupun jangan menoleh ke belakang. Nah, ini adalah satu hikmah. Jadi ketika kita disuruh, sudah jangan noleh ke belakang. Apa yang terjadi ketika noleh yang ke belakang? Ketika noleh ke belakang, maka perjalanan pertama akan terganggu dan lambat, kemudian akan bisa menjadi korban juga ketika dalam keadaan yang bencana. Nah, mana buktinya? Buktinya adalah yang terjadi pada istrinya Nabi Lut, yang memang istrinya Nabi Lut ini ibaratnya pengkhianat ya, ketika diminta untuk merahasiakan tamu-tamu yang datang kepada Nabi Lut, ternyata disampaikan kepada kaumnya, hingga kaumnya ngerutuk ke rumah Nabi Lut dan ingin ibaratnya menggarap tamunya itu sebagai korban dari homoseksual. Lalu para tamu itu udahlah biarin aja, buka aja pintunya, buka saja, biarin saja apa yang dia mau. Pintu rumahnya Nabi Lut dibuka luar-luar, kemudian orang pada ngerutuk. Ketika masuk melewati pintu itu, matanya langsung buta semua, hingga bertabrakan saling satu sama lain. Dan dari situlah kemudian Nabi Lut disuruh keluar, dan itu posisinya padahal sudah tengah malam, ya kira-kira jam 1 malam, sudah dekat dengan fajar. Nah, gempa atau mungkin gempa dan topan badai biasanya kalau datangnya fajar atau waktu-waktu sahur itu biasanya identik dengan azab, identiknya dengan azab. Karena apa? Biasanya seperti itu di waktu-waktu yang orang terlena. Itu kisah Nabi Lut. Yang kita patut ambil adalah ketika kita sudah punya niat untuk ke sana,
jangan menoleh ke belakang, ke kanan dan ke kiri agar tidak terganggu, agar tidak lambat sampai kepada tujuan dan agar selamat dari apa yang ada di belakang. Termasuk kita mungkin menjalani kehidupan ini jangan terlalu noleh ke belakang, masa lalu jangan terlalu dilihat. Kenapa? Ketika kita terlalu melihat ke masa lalu, kita semangat ke masa depan akan berkurang dan semangatnya akan down, akhirnya tidak bisa maju dengan cepat. Di dalam Al-Quran, dalam surat Asy-Syu'ara ayat 160 hingga ayat 173 itu menceritakan tentang Lut dan kaumnya, yang mungkin kaumnya saking rusaknya itu hingga mungkin nggak bisa diperbaiki lah, ibaratnya gitu. Di sini juga ada satu hikmah bahwa nabi-nabi itu kadang-kadang juga bukan penjamin mendapatkan hidayah untuk orang-orang, ya. Memang tugas mereka hanya berdakwah. Ya mungkin tugasnya dakwahnya menyampaikan. Adapun dia bisa menerima atau tidak itu nanti masing-masing, dan itu sudah sesuai prosedur. Prosedurnya apa? Allah itu tidak akan mengadab suatu kaum yang belum dikirim utusan ke sana. Maka ketika sudah dikirim utusan ke sana, maka tidak ada alasan lagi yang menunda. Ketika suatu kaum itu melanggar, maka Allah sah untuk melakukan atau memberikan adab karena sudah diberi peringatan atau sudah disosialisasikan ini peraturan-peraturan. Mungkin itu juga ajaran buat kita bahwa kalau mau menghukum seseorang, ya kita harus beritahukan dulu undang-undangnya. Nah, kalau undang-undang belum diberitahukan, bagaimana kita bisa menghukum? Kira-kira seperti itu. Itu yang ada dalam kisah Nabi Lut. Intinya, janganlah kita patah semangat ketika kita sedang berdakwah. Jadi, lika-liku kehidupan itu satu sisi sudah ada garis-garis yang ditentukan oleh Allah, yang ada rencana khusus di dalam lika-liku kehidupan itu. Itu mungkin yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.